Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan GKJ Cakraningrat. Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Kita berjumpa lagi ya. Semoga Bapak Ibu semua dan saudara-saudara dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita. Hari ini kita akan membaca dari Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, apabila saat ini Tuhan masih berkenan untuk menyapa kami dan selalu membangun kehidupan rohani kami melalui sapaan-sapaan rohani dari para petugas yang senantiasa membawakan renungan-renungan. Kiranya Bapa, Engkau berkati hati kami dan kami siap untuk mendengarkan. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa serta kesalahan kami apabila di dalam kami berdoa ada dosa yang terselip. Terima kasih. Haleluya, amin. Kita akan baca dari Efesus 4 ayat 20 sampai 32 yang demikian bunyinya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Karena lumayan panjang, Bapak Ibu bisa nanti membacanya sampai dengan selesai sampai ayat yang ke-32. Saya hanya membacakan sedikit saja, nanti Bapak Ibu Saudara-saudara bisa merenungkan dan membaca dan merenungkannya. Pada bulan Desember ini kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan yang penuh sukacita bagi umat Kristiani. Karena apa? Karena pada bulan Desember ini kita umat Kristiani akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Kedatangan Tuhan yang secara pribadi menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa. Kalau bukan Tuhan sendiri, kita tidak akan bisa selamat. Sebenarnya Tuhan bisa saja tanpa hadir di dunia untuk menyelamatkan. Tetapi itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak bisa mengetahui apa karya Tuhan di dunia, karena kelahiran Tuhan Yesus itu tidak hanya di dalam kelahirannya saja, tetapi karya Tuhan Yesus di dunia ini penuh dengan segala mukjizat, penuh dengan segala karya penyelamatan, dan akhirnya Tuhan Yesus juga menyelamatkan manusia di kayu salib di Kalvari. Melalui Natal kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita dari kuasa maut. Kita sudah dijadikan manusia baru, yaitu kembali seperti di awal ketika Adam dan Hawa masih di Firdaus. Kita menjadi manusia yang baru lagi. Natal tidak akan bermakna kalau sebatas hanya mengenang kelahiran Tuhan Yesus saja di dunia, tanpa mengenang atau mengingat hasil karya Tuhan selama di dunia, yaitu saya tadi sudah katakan karya Tuhan Yesus yang paling membuat manusia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa ini kembali menjadi manusia baru, kembali diselamatkan, itu adalah karya Tuhan Yesus di kayu salib di Kalvari.
Untuk itu rasa syukur kita harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam kita menyambut Natal, kita harus dipenuhi rasa syukur. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk kita bagikan untuk saudara-saudara kita, dimanapun kita berada. Saudara-saudara kita yang perlu kita sapa. Kita yang sudah dijadikan manusia baru, harus berperilaku juga sebagai manusia yang berpikiran dan berperilaku sebagai manusia baru. Manusia yang meninggalkan segala perbuatan yang awalnya penuh dengan dosa. Yaitu pertobatan setiap hari. Pertobatan itu setiap hari. Pertobatan itu dari berbalik 180 derajat. Dari kehidupan yang lama, yang penuh dengan pikiran dan perilaku yang dosa, kita akan menjadi manusia yang baru, yang diperbarui setiap hari. Melalui Natal ini kita akan mengenang kelahiran dan kematian Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Lalu seperti apa manusia baru itu? Manusia baru yang di sini bisa dibaca di dalam ayat 20 sampai 24. Yang tidak lagi berkata dusta, tidak lagi memendam amarah, tidak lagi mencuri. Mencuri itu bukan dalam bentuk seperti harfiah, mencuri sesuatu dari orang lain, bukan. Kita bisa juga mencuri waktu, mencuri banyak bisa diterjemahkan. Jangan berkata kotor, jangan berkata-kata yang tidak baik. Kita harus berkata yang sopan, yang tidak melukai orang lain, yang kata-kata itu menyejukkan bagi orang lain. Kemudian jangan mendukakan Roh Kudus dengan menyimpan kepahitan. Kepahitan itu yaitu kalau kita pernah dilukai oleh seseorang, oleh saudara kita, oleh orang lain, itu kita simpan. Kepahitan itu tidak baik kita simpan. Itu akan menjadi dendam. Dan dendam itu akan dituangkan dalam tindakan. Untuk itu kita di sini diingatkan untuk tidak menyimpan kepahitan, amarah atau pertikaian dengan orang lain. Banyak sekali bisa diterjemahkan banyak sekali. Kemudian kita harus ramah seorang terhadap orang lain, penuh kasih, selalu mengampuni apapun yang dilakukan orang lain terhadap kita yang sudah menyakiti kita. Melalui renungan kita pada hari ini, menyambut Natal itu harus kita lebih baik lagi. Bukan untuk kesenangan kita sendiri saja, tetapi menyambut Natal juga untuk berbagi kasih dengan orang lain. Tidak hanya untuk kesenangan pribadi kita, tetapi mari kita bagi kesenangan kita ini untuk orang lain pula. Supaya orang lain juga merasakan karya Tuhan Yesus. Sukacita Natal, menjadi orang baru, menjadi manusia yang tidak sama dengan dunia. Itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam menyambut Natal ataupun sesudah kita merayakan Natal ini. Natal harus kita rayakan setiap hari, supaya ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.